Saudara, saya tutup bulan ini dengan bulan warisan. Tema kita warisan. Saudara, dengan roh kepemimpinan, roh dan karunia kepemimpinan. Saudara, setiap kita harus memimpin. Saudara, yang pertama, saudara harus memimpin diri sendiri. Kalau saudara tidak bisa memimpin diri sendiri, jangan harap memimpin orang lain. Saudara, dan yang kedua, saudara harus memimpin keluarga atau orang-orang di dekat saudara. Saudara, kemudian baru saudara akan dipercayakan untuk memimpin yang lebih besar, ya. Dan sampai mungkin Tuhan percayakan bangsa dan dunia. Saudara, karena Tuhan bilang, aku angkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Jelas itu memimpin. Karena Tuhan berkata, aku berikan otoritas di tanganmu. Itu jelas untuk memimpin. Nah saudara, kita tidak belajar tentang kepemimpinan yang banyak, tapi saya mau supaya saudara menerima dan merindukan ini. Ayatnya berkata, dan Allah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, rasul, itu untuk memimpin. Nabi untuk memimpin. Pengajar untuk memimpin. Selanjutnya mereka yang membuat karunia mengadakan mujizat, menyembuhkan, untuk melayani, dan untuk apa saudara? Memimpin. Jadi karunia dan penetapan Allah, selain untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk melayani, yang pasti untuk apa? Memimpin. Dan saya berdoa kita punya ini dan kita pakai ini buat kemuliaan Tuhan. Saudara, Bilangan 11 ayat 25. Lalu Tuhan turun di dalam awan dan berbicara kepada Musa. Tuhan mengambil sebagian dari kuasa yang telah diberikan pada Musa, diberikan pada ke-70 pemimpin. Ketika roh Tuhan itu turun ke atas mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Saudara, ayatnya berkata, tetapi sesudah itu tidak lagi. Mereka yang sesudah itu tidak lagi, maka mereka sebenarnya tidak bisa memultiplikasikan dan menyerap roh kepemimpinan itu dalam mereka. Tapi Tuhan memberi kesempatan. Diambil sebagian dari Musa. Tenang aja, Musa masih hidup, dan Musa akan berkembang lagi rohnya, ya. Tetapi saudara, diambil, dibagi ke 70. Keren. Tiba-tiba mereka punya kesempatan untuk menjadi seperti Musa. Tapi yang sayang, 70 ini gak bisa menyerap, gak bisa memultiplikasikan. Pagi hari ini, ketika Tuhan bilang sama saya jelas, bagikan, maka rohku akan turun ke mereka. Seberapa mereka bisa menyerap, seberapa mereka bisa memultiplikasikan, itu akan terjadi. Seberapa engkau teriak, seberapa engkau punya wadah kosong. Karena tanpa wadah kosong, saudara tidak bisa. Ingat tadi itu Elisa bilang, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Begitu anaknya bilang, sudah penuh mah, semua sudah penuh, selesailah. Next. Saudara, ada 3 saudara ya yang inti dari kepemimpinan dalam hidup saya. Setiap hamba Tuhan punya kepemimpinan yang berbeda, tapi kepemimpinan yang saya mau wariskan, yang jejak saya, adalah kepemimpinan kekeluargaan. Saudara, gak banyak saudara lihat hamba Tuhan senior duduk makan ngobrol berjam-jam, betul gak? Saudara, tapi ini jejak Tuhan. Ia melihat mereka mengikuti dia. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Hidup, berjalan, makan, beristirahat, tinggal bersama murid-muridnya. Saudara, ini sesuatu kalau saudara berkata, aku mau memuridkan dan dimuridkan. Kalau saudara ikuti jejak keluarga,
maka tidak ada cara lain selain kita makan, minum, saudara, dan seluruh hidup kita transparan. Saudara, terbuka, dan setiap detik adalah impartasi, ukiran cinta. Setiap detik adalah hembusan, saudara, warisan, gelombang kebenaran dan kasih yang saudara harus hirup supaya kita menyatu, supaya saudara terima warisan. Saudara, ayatnya berkata duduk bersama. Next, mendengarkan mereka, memberi keputusan, mengajar mereka, memerintah, dan ketetapan Tuhan. Saudara, saya tahu kadang-kadang saudara sangat capek. Orang lain khotbah 15 menit cukup. Di tempat ini khotbah bisa 3 jam. Tapi karena buat saya ini sebuah keputusan, sebuah, saudara, dedikasi saya, bahwa saya akan bicara dan bicara dan bicara, mengajar dan mengajar dan mengajar. Seberapa saudara menangkap, supaya yang ilahi, yang sejati, yang benar, saudara itu tertembus dan tertancap. Saudara, dalam kebenaran setiap saudara. Kemarin saya baru marah sama Burut. Saya bilang sama dia, bagaimana mungkin, saya bilang, kebenaran yang saya sudah tancap dari sejak 25 tahun yang lalu, itu pun kamu gak ngerti. Saudara, jadi tiba-tiba ceritanya Burut bertobat, ceritanya. Terus dia bilang begini, Bu, saya ini bukan Ruth, saya ini bukan Maria Magdalena, tapi apakah ibu mau terima saya kalau saya ini Gomer? Saudara tahu gak sih? Saudara tahu kan Ruth adalah, saudara ya, orang sakti dari Moab. Istilah saya yang mewarisi. Ada Maria Magdalena yang 7 roh diusir, tapi dia bisa mencium dan menyintai Tuhan, sangat ajaib. Tapi ada Gomer, saudara, orang yang jatuh bangun dalam pelacuran, ditebus, tapi tidak pernah mengerti value-nya. Saudara, kalau saudara dengar begitu, kalau orang yang tidak menangkap roh, orang yang tidak menangkap kebenaran yang saya ajarkan, dia bilang gini, maksudnya Burut bagus kan bertobat? Enggak, itu enggak bertobat, itu bego. Saudara, kita semua ada destiny. Dan ketika saudara jatuh atau gagal, jangan pernah mau ditukar destinimu. Saya bilang selamanya kamu Ruth. Ruth adalah kebenaran dengan T di depan. Truth, itu Tuhan. Selamanya kau punya cinta seperti Maria Magdalena, bukan karena kau baik, bukan karena perkenanan, bukan karena kau sanggup, tapi jaminan sumpah. Dan kalau ada orang, ada roh yang berani berkata bahwa kamu Gomer yang gak mengerti apa-apa, harusnya kamu buang, kamu siksa dan tangking dia. Dan berkata, hai roh penyesatan, aku ikat, aku buang engkau ke black hole. Aku katakan tidak pernah karena seorang manusia, tapi karena jaminannya, aku pasti sampai kepada yang ditetapkan. Dan saya bilang, bagaimana kamu segoblok itu? Saudara, hari lepas hari, saya mau saudara ngerti, itu bukan rendah hati, itu goblok, bego, itu menghina Tuhan, itu tidak menghargai panggilan, itu enggak ada iman, itu bukan pertobatan, itu Yudas. Saudara yang tidak percaya, darahnya sangat berarti untuk membawa kita sampai garis akhir.
Tapi kalau saudara katakan itu buat saudaramu, itu juga sama. Saudara tidak menghargai yang namanya didikan darah Yesus, destiny. Karena itu perkatakan yang terbaik. Saudara, sekali lagi, saya berdoa. Setiap kali dengar firman, samakan saudara, supaya engkau bisa mengerti. Kalau engkau mengerti, engkau tidak akan pernah kena penyesatan, tapi engkau akan benar-benar stand fast dan tetap di dalam apapun rencana Tuhan. Saudara, kalau kekeluargaan, maka ayatnya bilang, sesungguhnya kami ini menunjukkan kemuliaan kami sebagai rasul, tapi kami lemah lembut di antara kamu, seperti seorang ibu yang mengasuh anak-anaknya. Kami mengasihi. Kami bukan hanya ingin membagi Injil, tapi kami memberi diri seutuhnya. Saudara, ini Mahanaim. Mahanaim tidak pernah pelayanan. Mahanaim tidak pernah part-time. Gak ada yang part-time di Mahanaim. Di Mahanaim kita memberi diri seutuhnya. Amin. Bahkan 0,01% pun gak ada yang ditahan. Saudara, di sini cuma berlaku all. Amin. All buat Tuhan. All buat destiny yang Tuhan tetapkan. All, saudara, hatimu memegang sumpah dan perjanjian. Kita bukan orang yang setengah hati. Kita bukan orang yang 75%. Kita orang yang 100% all. Amin. Saya berdoa ini menjadi saudara tekad dan decision. Saudara, kemudian yang kedua, saya sudah selalu bilang, mendengar suara Tuhan. Saudara, tidak ada satupun di Mahanaim itu karena suara Bu Iin maunya Bu Iin. Ada orang bilang begini sama saya, Ibu Iin pengen lagi ke Israel. Enggak. Orang lain ada yang 6-7 kali ke Israel, saya ini baru 5 kali, saudara. Saya ini gak hobi ke Israel, percayalah. Saya gak hobi naik pesawat. Walaupun saya harus menghargai, seperti Leo tadi bilang, jangan sampai naik pesawat gak ada rasanya. Saudara, setiap kali naik pesawat saya mesti bersyukur. Ya, hal kecil sih, hal kecil lagi. Saudara, kemarin saya ke Bali, terus penuh pesawatnya, saudara, penuh. Saya naik Citylink karena penuh, saudara ya. Terus ketika duduk, saya mah bisa menikmati, mau di biasa mau di bisnis saya bisa menikmati, langsung hilang. Terus begitu saya, ya biasalah, saya kalau udah mau naik pesawat saya sengaja gak tidur, saudara. Karena saya tuh gak suka di pesawat. Jadi saya memutuskan saya gak akan tidur. Saya mendingan doa, baca Alkitab, atau nonton, ya, supaya di pesawat saya akan langsung tidur. Nah, begitu di pesawat saya langsung tidur. Sebalik gini, Tuhan terima kasih, saya mau tidur supaya saya gak kerasa dan melek sudah sampai. Begitu saya tidur, Tuhan bilang, sampai kapanpun nak, saya mau kau jadi orang yang menikmati segala sesuatu. Kau menikmati di atas, kau menikmati di bawah, kau menikmati ketika harus mengasuh. Karena saya ke Bali Sebari dengan bilang gini, aduh Tuhan, bentar lagi saya ketemu pasukan yang dari nol, yang masih banyak yang bayi. Ya tolongi saya. Tuhan bilang nikmati. Dan saya mau berdoa, ini warisan yang saya pengen bagikan untuk saudara, menikmati setiap suara Tuhan, setiap perintah, setiap permintaan, setiap ketika kita harus meletakkan, tapi juga ketika kita harus naik di atas, ketika kita harus, saudara ya, membuat mezbah. Saya berdoa kita nikmati. Saya berdoa tanggal 3, nikmati. Dan mari setiap panggilan beri yang terbaik. Biar bagaimana itu hari dia mati buat kita, biar bagaimana tetes darahnya bicara sampai hari ini, biar bagaimana hari itu yang membuat keselamatan itu ada,
Jadi saya berdoa begging dengan saudara. Ketika Tuhan bilang sama saya buat tanggal 3, 4, 5 di Mahanaim. Ketika Tuhan minta 1.000 orang. 1.000 orang. Maka setidaknya tanggal itu datanglah dengan cinta. Dan kita berkata, Tuhan, biar sekali lagi ini adalah cawan, ini adalah perjalanan, karena kita mendengar suara Tuhan. Saudara, next, saudara dalam pelayanan saya, saudara kepemimpinan saya, jadi satu, saudara kekeluargaan, memberi diri. Saudara yang kedua adalah dengar suara Tuhan. Yang ketiga, tempatkan semua orang pada tempatnya. Saudara, ini Nehemia berkata, di bawah pengawasan aku serahkan kepada Hanani saudaraku, Hanaya panglima benteng. Saudara, syaratnya kenapa? Karena dia bisa dipercaya dan takut akan Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya kita ini bisa dipercaya dan takut akan Tuhan. Saudara, ternyata perkara bisa dipercaya dan takut akan Tuhan. Saudara, ini saya di Bali, saya belajar sesuatu. Dan ini juga yang saya mau bilang sama saudara. Mari belajarlah segala sesuatu dan mengerti ketika Tuhan cerita. Saya jadi teringat. Kemarin Bu Nita tanya, Bu, bagaimana Ibu bisa punya banyak kekayaan? Saya bilang, ini kekayaan rohani, jasmani, ilahi dan sebagainya ya. Umur 8 tahun. Hari itu saya bilang ini, Tuhan yuk jalan sama saya. Saya lagi jalan saudara. Saudara ya di depan rumah, jalan sama saya. Saya pengen tahu lebih banyak. Terus tiba-tiba Tuhan bilang begini, tetaplah seperti ini, selalu rindu mendengarkan ceritaku dan hatiku. Saudara, sejak hari itu sampai hari ini, saya itu dimanapun, duduk di pesawat maupun saudara jalan-jalan di pantai, nonton film, yang pertama saya sebut, Tuhan, biarkan aku mendengar ceritamu, biarkan aku mendengar hatimu. Saudara, ini juga yang saya selalu bilang. Kenapa Pak Yusak paling suka ngobrol sama saya? Karena setiap kali saya di dekat dia, saya selalu bilang, Pak, aku mau dengar ceritamu dan dengar hatimu. Dan saya tuh bisa dengerin cerita Pak Yusak dari kecil loh saudara, sampai gede 6 jam. Sembari minum dikit, makan dikit, jalan, bahkan sembari ngisi bensin, sembari nungguin di tempat panas ganti ban, saya bisa dengerin cerita Pak Yusak. Saudara, sebenarnya saya tuh sangat suka, saya tuh mewarisi itu dari Pak Yusak dan Tuhan. Apa, senang cerita. Tapi setiap kali saya ini datang ke seseorang, banyak orang itu gelombangnya sudah sibuk. Percayalah, kalau gelombang saudara sibuk, saya tidak akan cerita. Saudara, gelombangmu penuh. Saya kemarin juga bilang sama Burut, 2 tahun kamu datang dan duduk di sampingku dengan kepala penuh dan hati penuh. Dan aku tidak bisa cerita apapun, satu kalimat pun aku tidak bisa. Saudara, ada banyak orang. Dan saudara, kalau mau ikuti jejak saya, bisakah saudara datang dan berkata, dengar, Tuhan, seluruh cintaku dan hatiku cuma mau dengar ceritamu dan mau dengar hatimu. Saudara, dan ketika saya ke Bali, saya ketemu sama seorang petani yang pokoknya keren banget lah ya saudara. Dia membuat pupuk
yang lebih ajaib dari NPK dan sebagainya. Dan saya guyon, saya bilang gini, Bapak kapan-kapan ke Mahanaim, tolong beresin dong. Dari awal Mahanaim, saya itu nanam pohon dari ujung ke ujung itu semua buah. Karena saya ini orang yang paling gak suka kalau pohon atau apapun tidak berfungsi dan tidak berbuah. Jadi kalau saudara tahu, depan itu ada pohon mangga, ada belimbing, ada macam-macam lah saudara ya. Itu semua dari ujung ke ujung pohon, itu buah. Tapi percayalah saudara, 20 tahun gak berbuah. Jadi saya ini ngamuk ya istilahnya. Saya bilang ini, Pak, apa yang salah itu bukan gak saya pupuk loh. Saya suruh pupuk, saya suruh potong, tapi kenapa tidak berbuah? Saudara, dan dia senyum, dia bilang, Ibu tidak seleksi, cuma motong biasa gak berhasil, Bu. Dia bilang gini, ada 3 hal yang harus dipotong dalam setiap pohon untuk berbuah. Saudara, dan itu membuat saya belajar lagi. Saudara, dia bilang pertama, ini pohon yang pohon apanya ya, istilahnya bapaknya atau ibunya lah, indungnya, pokoknya. Kalau ada tunas tumbuh lebih besar atau sama, harus dipotong. Karena begitu dia tumbuh tunas lain, sama aja tidak akan berbuah dua-duanya. Saudara, ketika dia ngomong begitu, saya bilang gini, wah, Tuhan di sebelah saya langsung ngomong, kalau ada orang di hatinya berpikir dia lebih tahu dari aku, tahu lapangan, dia lebih pintar dari pemimpin, lebih benar, sama aja, hari itu dia stuck, tidak akan berhenti lagi, tidak akan berbuah lagi. Saya kaget Tuhan ngomong gitu. Tuhan bilang, itulah Lucifer. Ketika dia merasa sama. Saudara, Tuhan bilang, setiap kali kamu nelongsor dan bilang, Tuhan, dibandingkan ketekunan Pak Yusak gak ada artinya. Dibandingkan kekudusan Bu Nani, siapa aku? Bayangkan seumur hidup Bu Nani, dia tidak pernah nonton. Siapaku yang setiap hari dipenuhi dengan semua yang najis, gelombang yang kotor. Tuhan bilang, selama kau bisa menghargai dan lihat yang di atas, kau akan masih bisa berbuah. Tapi selama kau merasa kau lebih tahu, detik itu kau tidak bisa berbuah, apapun alasannya. Saudara, dan kemudian dia bilang yang kedua, Bu, cari aja yang diketek. Saudara, dia bilang, begitu tanaman ada carangnya, terus diketeknya tumbuh, potong. Itu cuma nyedot makanan, gak pernah akan menghasilkan buah. Dan kalau dia nyedot kebanyakan, bisa tidak ada. Dan dia bilang yang diketek itu banyak banget. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan juga bilang, mereka yang gak pernah mau untuk jalan dengan Tuhan sendiri, tapi maunya tetap diketek. Ya, saya butuh PK. Dan saudara gak pernah berkata, Tuhan, biarkan aku jalan dengan Engkau, karena berkatku bukan dari PK. Saudara, berapa banyak orang yang jawab, pokoknya aku cuma nurut lah, aku ngikutin, gak peduli apapun. Ngerti gak ngerti udah gampang lah, ikutin aja. Itu ketek. Saudara, cuma menu-menuin, tumbuh cuma daun, gak akan pernah berbuah. Terus dia bilang yang ketiga, dia bilang, semua yang tidak bisa selain, tapi dia menyimpang, potong. Satu aja yang nyimpang, dia bilang, itu menyebabkan, istilah dia ya, aliran makanan bisa tersumbat sangat banyak. Jadi dia bilang contohnya, misalnya semua ke arah sini, udah satu pohon numbuhnya miring begini, atau jadi satu di sini sarangnya numbuh ke sini,
Atau ada yang numbuhnya ke bawah, potong, dia bilang. Itu membuat aliran semua terganggu. Sudah ada banyak dari kita yang tak pernah bisa seritme dengan Tuhan. Ketika Tuhan ngomong mau warisi, kita bilang, enggak, saya hari ini gak dapat soal mewarisi. Buat saya ini adalah waktu untuk expand misalnya. Bukan salah. Tapi saudara gak bisa seirama. Ya. Maka itu mengganggu aliran. Apalagi kalau suara-suara seperti yang tadi Leo bilang. Udah jelas kok perpuluhan. Suaranya bilang ngapain? Udah jelas saudara, bahwa Tuhan bilang pujian penyembahan. Saudara, bahkan sampai Tuhan bikinin baju. Tuhan kan ngomong jelas kan, baju imam harus begini, harus pakai tali, harus pakai tutup dada. Betul enggak? Terus kita bilang begini, gak bisa ke Tuhan itu seenaknya. Kita boleh pakai kaos kutang, boleh pakai celana pendek, karena kita bisa bebas merdeka. Ini gak searah. Ini ngotorin. Potong aja. Saudara, dia bilang gak bisa bu. Selama yang seperti itu tidak dipotong, gak akan berbuah. Tidak akan berbuah. Beranikah saudara ambil pisau dan memotong di hati semua yang sok, semua yang merasa tahu, selama yang ngeyel. Saudara, sekali lagi tuh bagus banget tuh ya, kalau saudara ke Sumarekon ada iklan gede, no ribet, no bla bla bla. Ya, saudara ingat jelas. Saudara kalau sudah mulai bla bla bla, ya tapi ini iman sih iman, tapi no ribet, no bla bla bla. Potong dagingmu, potong ketidakpercayaanmu, potong saudara kemanjaan kita, potong kemalasan kita. Saudara, nah nanti saudara pulang dari Sumarekon, saudara akan lihat satu mall besar, satu spanduk besar lagi, tulisannya kembali ke matahari. Sekali lagi ini waktunya bagus, kembali ke matahari. Saudara, ada satu yang saya sebel sekali. Saudara, itu Pelang Setan. Saudara, film itu tentang pemujaan setan dan judulnya Mati, saudara ya. Tapi saya mau balikan. Saya berkata kita ini penyembah Tuhan. Maka salah satu yang harus kita buat adalah mati daging. Saudara, karena itu saya berkata yuk hari ini, saudara, mari belajar untuk tahu posisi tempat. Tempatmu di bawah, tempatmu di mana itu tahu. Nggak kiri kanan jalannya ngawur. Ya, ayatnya bilang berfungsi seperti yang ia kehendaki. Di The Message aja. Tuhan telah merancang sedemikian rupa tiap anggota tubuh Kristus itu berfungsi seperti yang ia kehendaki. Setiap kita punya maksud dan fungsi. Maksud dan fungsi. Saya berdoa saudara on position. Saudara, yang ketiga, yang tadi saya katakan on position. Tempatkan setiap orang. Dan gini ya, gak usah bandingin saudara dengan orang lain. Saya gak akan pernah bisa jadi Bu Nani, percayalah. Saya gak pernah bisa jadi princess. Saya gak pernah bisa jadi, saudara ya, penyembah yang istilahnya cuma duduk di tata, diam, abdi dalam. Bukan saya. Saya tahu saya penguasa. Saya tahu saya jenderal besar. Saya tahu saya pemimpin perang. Dan saya tidak usah bandingkan di situ. Saudara, ada sebuah cerita. Ya, ini cuma cerita. Selama libur saya nonton film ini, lucu sih buat saya. Saudara, dia
jenderal perang yang dibesarkan di saudara ya, di kampung. Saudara, dia melawan bandit perempuan, melawan saudara istilahnya preman. Saudara, dia perang model sangat saudara ya, brutal, pakai apapun, mulai dari pakai tongkat, pakai kursi, pakai piring. Saudara, dia juga melawan binatang, buaya, melawan saudara singa dan sebagainya. Singkat cerita, karena dia berjasa besar, dia harus ke istana. Dan ceritanya dia dipanggilkan 10 guru saudara, untuk membuat dia bisa berlaku Tuanku. Ya, dan kemudian berperang dengan elegan, pakai senjata dengan elegan. Tapi setelah 10 guru, saudara, akhirnya semua guru menyerah. Dan akhirnya jenderal paling tinggi dan raja dan kaisarnya bilang, jangan pernah rubah dia, karena dia tidak pernah jadi dan ditakdirkan untuk menjadi pejilat. Jenderal perang yang cuma tahu strategi tapi tidak berani di depan. Jenderal yang selalu segudang alasan dan kalah. Biarkan dia di on position, memimpin perang paling depan, ada di lokasi paling keras, hidup paling menderita, dan biarkan dia bersinar di tempat itu. Ketika kaisar dan pemimpin perangnya bilang begitu, dia teriak, dia bilang, yes, it's me, dia bilang begitu. Dan dia bilang, mungkin buat orang lain istana adalah begitu indah, makanan ini begitu indah, begitu enak, tapi kayak Bevis saudara, dia lebih menyukai saudara ya, kambing dipotong, dibakar, guling gitu saudara ya, dan dia makan bam daripada fine dining. Buat saya sudah mengerti value-nya, bukan tadi ya, tapi ini value-nya adalah saudara punya it's, saudara sangat DNA pribadi, destiny pribadi. Saudara, bahkan saya nggak bisa kayak Pak Yusak 6 jam. Itu bukan saya. Tapi ketika saya bikin rame surga, ketika saya lompat dari satu tempat ke satu gunung yang lain, ketika Pak Yusak event, Pak Yusak malu lihat suara ramenya saya. Tuhan bilang sama Pak Yusak, biarin, kamu adalah Tuhan bilangnya hamba kesukaanku yang duduk diam, tapi dia adalah orang yang menggoyangkan, menggerakkan surga. Dan tidak banyak yang seperti itu. Dan aku tidak pernah nari pelan-pelan sama dia. Aku nari tango, aku nari dengan jutaan akrobatik dengan dia. Biarkan dia jadi seperti yang aku ciptakan. Saya nggak tahu saudara, gak usah bandingkan dirimu dengan Bu Iren akan menjadi orang paling bermanner di Mahanaim. Dan menurut saya Bu Nita tidak akan pernah bisa jadi Bu Iren. Tapi mari Bu Nita jadilah hot and sexy, dan makin lama makin tua makin hot and makin seksi. Ya, Fendi jadilah gembala yang makin lama Tauratmu menggoncang surga. Dan Tuhan bilang gini, belum pernah gua jatuh cinta dengan ahli Taurat kayak ini. Ya, dan gak usah malu dengan itu. Saudara, biar Joshua jadi raja yang saudara panglima perang. Dia tidak pernah jadi raja elegan yang kayak Stephen jalan bawa emas. Ya, saudara, Joshua kan keren ketika dia jalan bawa pedang. Saudara, setiap kita, saudara, biar Bunike akan jadi AI tercantik ya, yang mengalahkan semua AI dunia. Saudara, kita ini punya destiny. Ya, biarkan Leo dengan teriakannya, Tuhan, malaikat bilang teriak lagi, Tuhan tolong curahkan darahmu. Ya, tapi Ovi dengan bilang, oh El Shaddai. Ya, malaikat bilang cepat, malaikat cepat. Ini gemanya membuat kita harus bergerak.
Saudara, Ovi walaupun perempuan, suaranya menggerakkan malaikat. Tapi kalau Leo walaupun pria, teriakannya, oh saudara, kita dibanjiri darah. Ya, dihapus lagi semua kesalahan saudara dan dihujani dengan artinya kasih karunia. Saudara, gak usah Leo jadi Ovi jadi Leo. Gak bisa Ovi suruh teriak, Tuhan, kata Tuhan. Suara apa itu? Tikus kejepit. Gak ada Ovi begitu. Yang ada adalah Ovi yang saudara, Yehova Sebaot, malaikat semua siap. Saudara, tapi ada Matthew yang ketika nyanyi surga pun semua malaikat ikut gini, goyang kiri kanan. Dan Matthew gak usah pura-pura jadi Leo. Biarkan saudara ya, Matthew nyanyi, and he walk. Surga malaikat semua ikut nari with me and he talks. Saudara ya, coba suruh Ovi suruh nyanyi, and he walk. Apanya walk? Saudara, it's me. Tapi the best of you. Jadilah the best of you. Saya berdoa setiap saudara itu sampai bisa berkata, ini the best. Ya. Saudara, ketika saudara kemanapun, biarlah engkau begitu ilahi dan bersinar. Tapi karena the best dari saudara. Gak usah. Saudara, sekali lagi kalau saudara mau jadi pemimpin, mulailah dengan keluarkan the best of you. Buat dirimu, saudara menjadi the best di setiap bidang. Saudara Pak Ferry dengan deklarasinya yang setiap hari bergema. Pak Ferry itu kan kalau deklarasi gak pakai emosi, ya, pam 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 pam, dan itu kuat banget. Ya, tapi ada deklarasi yang sangat emosi. Nancy, saudara ya, apa itu? Nita Deborah kan nggak ngomong anggur manismu. Loh, mari kita masing-masing. Ya, kalau dari Pak Ferry ya, terus ganti Nita, wah itu keren banget. Terasa saudara ya. Habis saudara, kalau saya bayangannya gini, habis makan steak, saudara minum anggur. Enak, pas. Tapi coba Pak Ferry berubah menjadi Bu Nita. Engkaulah kekasih, surga noleh. Siapa yang ngomong? Ada apa tadi? Ya, ada gelombang aneh tiba-tiba muncul. Saya berdoa setiap saudara on position. Ya, itu adalah awal dari kepemimpinan. Saudara, ayatnya, siapa manajer yang setia, bijaksana, mengerti keinginan tuannya, melayani orang lain apa yang mereka butuhkan di saat tepat. Saudara, itu adalah roh kepemimpinan. Jadi saudara jangan mikir mimpin itu cuma diktator ya. Sini, situ, pergi. Gak bisa. Kepemimpinan harus didasari dengan jadi manajer yang baik. Memanage emosi kita, memanage emosi anak buah. Harus bijaksana, harus ngerti tuannya. Ya, kalau saya mau khotbah ini bisa sehari sepenuh, semalam suntuk saudara. Tapi yang saya mau tekankan, melayani orang lain apa yang mereka butuhkan. Ada banyak orang, saudara, pada waktu dia memimpin, dia pikir dia itu cuma terus memberi perintah. Padahal basic kepemimpinan adalah melayani orang lain sesuai yang dia butuhkan. Nih kalau mau jujur, Holmes gak pernah ada di sini kalau saya tidak bertahun-tahun melayani dia, mengeluarkan dia dari roh kemiskinan. Betul, Mes? Dari roh ketakutan.
Itu yang dia butuhkan. Saudara, banyak yang saudara tidak akan ada di sini kalau tidak ada uluran tangan dari seorang pemimpin yang menolong saudara keluar, mengangkat, memberikan tepat yang saudara butuhkan. Itu kepemimpinan. Jadi kalau saudara berpikir saudara pengen jadi pemimpin terus ini, nurut, siap, gerak, itu pemimpin upacara. Itu bukan kepemimpinan. Saudara, saya ini maaf kata ya, belajar melatih diri alert dalam segala hal sampai begini. Kalau Pak Yusak lewat ke saya, dari baunya saja saya tahu hari itu dia sedang capek, sedang fit, dia sedang pengen diem, atau dia sedang pengen makan. Kalau saudara bilang, Bu, dari mana? Saudara, ini karena saya kenal tuan saya ya, salah satu Pak Yusak biar bagaimana tuan, walaupun dia juga anak buah. Karena apa? Tuhan waktu itu jelas bilang ini juga dipotong. Saya gak mau nanti orang bilang yang aneh. Tuhan datang dan teriak-teriak. Bu Nani, beberapa Pak Daniel semua lihat dan berkata, dialah Mikael, dia memimpin. Dia Mikael. Karena itu nama saya berubah jadi Mikael. Saudara dan Pak Yusak orang yang keren banget. Sama saya kenal Pak Joshua. Saudara, kalau Pak Joshua fit, suaranya beda sama saudara gini ya. Kalau saudara Pak Yusak sebenarnya paling gampang. Begitu dia mulai batuk gitu ya, udah itu berarti dia gak fit. Satu kali batuk aja saudara sudah tahu batuknya itu spesial, saudara. Itu batuk yang berkata sebenarnya badannya, gua kecapean. Saudara, sebenarnya semua anak buah harusnya tahu. Ya kalau Pak sebenarnya ya, nih kalau anak buah, tapi banyak anak buahnya Pak Joshua even gak pernah tahu. Begitu dia mulai pilek aja, itu udah gak fit. Kalau anak buahnya pintar, kasih dia jus benar-benar murni, tanpa gula, tanpa apa, jeruk. Ya, tapi harusnya sudah makan karena mahnya juga lemah. Tapi seberapa saudara tuh kenal bosmu? Kenal bosmu. Bahkan ketika Pak Steve batuk aja saya tahu ini batuk biasa, batuk kedinginan ya, atau ini batuk dia kecapean. Saya berdoa saudara ini jadi pemimpin kenali, maka saudara akan menjadi pemimpin yang sebenarnya. Saudara, itulah artinya menjadi pemimpin. Oke? Ya, kita habis ini akan masuk saudara untuk impartasi dan semuanya. Terakhir, Paulus dan Barnabas seperti biasa pergi. Di situ mereka mengajar dengan sangat efektif sehingga sejumlah besar orang percaya. Saudara, sekali lagi dalam hidup ini kepemimpinan itu harus efektif. Ya, jangan bulet gitu loh. Jangan dibuat ribet. Dan saya berdoa supaya saudara menjadi pemimpin-pemimpin yang saudara efektif. Maka hidupmu itu akan berbeda. Ya, dalam segala hal, dengan anak, dengan apapun buat efektif. Nanti saudara akan lihat. Ya mas, efektif contoh gampang ini. Saudara harus kenali, saudara tidak bisa kerja. Ya udah jangan kerja. Tapi apa? Kekuatanmu apa? Lobbying. Ya sudah, jadilah lobbying yang terbaik. Berkatmu akan ngalir dari situ. Kalau saudara ini tahu saudara ini gak bisa khotbah, ya udah jangan khotbah. Jadilah pendoa. Mungkin saudara kalau doa keren banget, saudara jadilah pendoa, maka berkatmu akan tercurah lewat situ. Itu efektif. Saya gak usah jadi WL. Coba ya saudara, kalau saya ini maksa diri jadi WL, saudara ya, dengan suara yang jeleknya minta ampun, saudara, pecah, ya masalah. Tapi kan saya ini bisa nangkep lagu apa yang Tuhan mau. Ya saya cuma teriak lagu ini, yang nyanyi orang lain. Mari efektif. Saya ini gak bisa detail. Karena itu detail saya suruh kerjakan Pak Luki, Pak Joshua, yang lain yang bisa detail. Saya ini gak bisa detail. Saudara, saya juga gak bisa Inggris.
Makanya kalau khotbah ada tawaran ke luar negeri, saya nggak bilang begini, saya yang pergi. Bahkan orang lain bilang datang ke sini dari luar negeri, bilang gini, Bu Iin, saya pengen Ibu Iin khotbah di luar negeri. Saya langsung bilang, Pak, saya ini nggak bagus bahasa Inggrisnya, buat apa? Ya, lebih baik panggil Pak Luki, Pak Joshua, panggil Pak Leo yang semua jago Inggris. Dan saya selalu bilang, saya pergi ke luar negeri itu cuma satu, Pak, kalau perang. Karena kalau perang ada hal-hal yang tidak bisa diwakilkan. Tapi kalau khotbah jangan undang saya. Saudara, saya juga selalu ngomong ke semua orang, walaupun tetap aja ngotot maunya saya ini bukan orang KKR. Saya ini orang ngajar. Destiny saya untuk ngajar. Jadi jangan buatin saya KKR. Tapi ya tetap seluruh dunia minta saya KKR. Ya kadang-kadang saya layani, tapi mari efektif. Ya KKR itu, ya itulah bos-bos jagoan-jagoan KKR. Pengurapannya di situ, saudara. Tapi yang pengurapannya KKR jangan terus rendah hati ngomong gini ya, saya jaga parkir, bego. Saudara, itu artinya kamu menanam karunia. Kamu destinimu berdiri di depan umum, ya just do it. Saudara, karunia untuk berdiri di depan umum aja, itu karunia. Gak peduli saudara kayak apa. Ya saya misalnya gini ya, ada orang suara bagus, cantik, tapi kalau berdiri di depan orang gak ada yang mandang. Ya, ini contoh ya, contoh. Saudara, Obaja itu kan wajah pas-pasan, suara pas-pasan. Bahkan sebenarnya saya masih pede kalau melawan Obaja. Satu-satunya WL di Mahanaim yang saya pede kalau melawan adalah Obaja. Ya, suara saya sedikit masih lumayan ya kalau melawan Obaja. Tapi saya nggak bisa pungkiri loh, dia punya urapan KKR. Dia punya urapan menguasai masa. Saya even gak sekuat Obaja kalau menguasai masa. Ya kita gak usah berantem. Walaupun suaranya haleluya, ya sudah biarkan dia menguasai masa. Saya tuh kadang-kadang heran, saudara harus ngerti yang namanya urapan ya. Orang kalau lihat Obaja lihat apanya ya gitu. Tapi itu urapan, bisa ngerti gak saudara? Saya mau buat bukan saudara merendahkan, tapi sudah ngerti. Gak peduli keadaan kita bagaimana, siapa kita, sejelek apa, sebodoh kita, saudara berdiri on position di bawah urapan, saudara akan berfungsi dengan benar. Saudara, sekeren, secantik Ovi, suaranya sekeren Ovi, dia bukan orang KKR. Dia bukan orang KKR, dia orang mesbah. Dia orang menggerakkan malaikat. Jadi kita nggak usah berantem. Efektif adalah berdiri on position. Amin. Kalau saudara bisa mengerti ini, hidupmu akan masuk dalam seluruh kegenapan dan cepat jalan tol. Bukan muter-muter di padang gurun sampai nggak selesai-selesai. Ya, ada jago-jago deklarasi, keluarkanlah. Saya tuh nggak jago deklarasi, jelek banget. Saudara, kan kita buat deklarasi 7 jam ya. Dan saya sadar saya termasuk yang terjelek, saudara. Sekali lagi tetap saya harus muncul bukan karena saudara bagus, tapi karena otoritas dan karena saya pemimpin. Jadi saya pengennya cuma bilang gini, amin, terjadilah. Kan cuma perlu itu kan. Karena saya jelek deklarasinya. Saudara, satu yang saya kaget ya, saya baru tahu Holmes itu ternyata deklarasinya keren, urapannya juga keren. Saudara, dari 7 jam itu kalau saudara baca, saudara dengerin, ada Holmes yang deklarasi, dan itu ternyata keren. Dan buat saudara yang hari itu ada banyak yang keren lagi. Saudara, ada banyak, saya beberapa tidak kenal nama saudara, tapi ternyata ada deklarasi yang keren banget. Ya, coba kenali siapa saudara dan berdirilah di on position. Maka saudara akan lihat bagaimana engkau berfungsi dan engkau masuk jalan tol. Amin.